Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ka'bah merupakan bangunan yang sangat bersejarah di alam semesta dan merupakan simbol suci yang menjadi kiblat bagi muslimin. Ka'bah juga menjadi pusat perhatian dunia. Selain tempat ibadah yang sangat penting, kain yang menyelimutinya pun menjadi sorotan mata dunia. Namun, tahukah kita akan sejarah orang yang pertama kali menaruh kiswah Ka'bah tersebut? Dialah seorang raja dari Yaman yang awalnya hendak menghancurkan Ka'bah. Raja itu bernama Tabban As'ad. Beliau seorang raja di Yaman, atau dikenal dengan Raja Tuba, yakni suatu kaum yang suku tersebut menyematkan namanya. Perlu diketahui, dalam sejarah dijelaskan dalam metode kesukuan di kalangan bangsa Arab, jika terdapat seorang laki-laki yang mempunyai fisik indah, tampan, baik dan kaya, ia akan mendapat penghormatan dan ia juga dapat membuat suku yang diambil dari gelarnya. Seperti contoh, suku Quraisy yang diambil dari gelar seorang yang bernama Fihr bin Malik, atau jika kita sebutkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Uda bin Udada bin Al-Haisa bin Nabat bin Hamad bin Khayza bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Oleh karena itu, Raja Tabban As'ad memiliki kesempurnaan di mata manusia, sehingga sukunya pun menisbatkan gelar padanya. Tabban As'ad merupakan raja yang sangat dikenal adil dan baik, dan sangat gemar berdagang. Suatu hari, beliau bersama dengan anaknya pergi ke Syam untuk berdagang. Namun di tengah perjalanan, mereka pun singgah di Madinah, yang dulu masih bernama Yathrib. Sang raja pun menitipkan dagangannya di Yathrib atau Madinah, dan mempercayakan dagangan tersebut kepada anaknya. Dan beliau pun meneruskan perjalanannya ke negeri Syam untuk berdagang. Singkat cerita, sang anak pun mendapat masalah di Yathrib. Percekcokan yang terjadi antara anak sang raja dan penduduk Yathrib mengakibatkan terbunuhnya anak sang raja. Mendengar kabar bahwa anaknya terbunuh, Tabban As'ad pun berang dan langsung menyiapkan pasukan untuk mengepung Yathrib. Maka terjadilah peperangan antara negeri Yaman dan Yathrib. Dalam sirah dijelaskan betapa karamnya penduduk Yathrib. Ketika pagi hingga petang, mereka terus bertempur. Namun ketika malam hari, para penduduk Yathrib memberikan makanan serta obat-obatan untuk pasukan Yaman. Hal ini membuat sang Raja Tuba, yakni Tabban As'ad, tertegun sejenak. Namun karena dendam akan kematian sang anak, membuatnya melupakan hal tersebut. Singkat cerita, di tengah peperangan, datanglah dua orang pendeta Yahudi dengan membawa Taurat dan langsung menemui sang raja untuk menyampaikan hal yang membuat sang raja menghentikan peperangan dan menarik mundur pasukannya. Kedua pendeta itu berkata, "Apakah engkau Raja Tuba?" Sang raja menjawab, "Iya benar." Sang pendeta berkata, "Untuk apa engkau kemari dan apa tujuanmu?" Sang raja menjawab, "Untuk memerangi Yathrib." Sang pendeta berkata, "Engkau tidak akan mampu dan pasti engkau akan dihancurkan." Sang raja menjawab, "Bukankah engkau melihat besarnya pasukanku
dan sedikitnya pasukan Yasrib, sudah tentu aku dapat menghancurkan mereka. Sang pendeta menjawab, tetap saja engkau tidak akan mampu dan pasti pasukanmu akan hancur. Segera tarik pasukanmu dan kembalilah ke Yaman. Sang raja dengan penuh keheranan berkata, kenapa demikian? Sang pendeta menjawab, karena di dalam Taurat sudah dijelaskan bahwa ini adalah mahjarun Nabi. Ini tempat hijrahnya Nabi, dan di sini dia akan memenangkan agama Allah. Inilah bukti bahwa dalam agama Yahudi hingga Nasrani sekalipun telah dijelaskan akan kedatangan Nabi akhir zaman, tetapi mereka sering mengingkarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ingatlah ketika Isa ibnu Maryam berkata, hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad atau Muhammad. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, ini adalah sihir yang nyata. Al-Quran Surat As-Saff ayat 6. Di ayat lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ketika telah datang kepada mereka apa yang telah mereka ketahui, mereka lalu ingkar kepadanya. Laknat Allah lah atas orang-orang yang ingkar itu. Alangkah buruknya hasil perbuatan mereka yang menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang telah diturunkan Allah. Karena dengki Allah telah menurunkan karunia-Nya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 89-90. Taban As'ad yang tidak mengerti akan Tuhan dan Nabi, karena awalnya ia adalah seorang ateis, bertanya kepada kedua pendeta Yahudi tersebut, apa itu Tuhan dan apa itu Nabi? Hingga sampailah mereka berdialog panjang dan membuat Taban As'ad mengimani Allah dan Rasul-Nya dan mengikuti ajaran agama Yahudi tersebut. Dan sang raja pun menarik mundur pasukannya dan memaafkan orang-orang Yasrib. Singkat cerita, dalam perjalanan kembali ke Yaman, di tengah perjalanan, mereka bertemu dengan suku Arab lainnya, yakni suku Huzail, yang notabene-nya tidak senang dengan orang-orang Mekah dan Yaman. Mereka pun mengadu domba keduanya. Mereka berkata kepada sang raja, apakah engkau mau harta yang tertimbun dan tidak butuh kekuatan untuk mengambilnya? Taban As'ad mengatakan, iya tentu saya mau. Maka suku Huzail mengatakan, di sana, di kota ini atau Mekah, ada sebuah rumah, maksudnya adalah Ka'bah, yang kalau seandainya engkau membongkarnya, di bawahnya itu banyak sekali harta yang tertimbun. Memang benar, orang-orang Arab dulu karena terlalu menghormati Ka'bah, maka mereka meletakkan atau menanam emas-emas dan banyak sekali perhiasan mereka di bawah Ka'bah. Dengan obsesi keduniaannya, sang raja pun menyiapkan pasukan yang ada dengan segala keyakinan dan kekuatannya. Ia pun menggerakkan pasukannya menuju arah Mekah dan siap untuk mengambil harta tersebut. Melihat kejadian tersebut, sang pendeta pun langsung menghampiri sang raja dan berkata, wahai raja, hendak kemana Anda? Sang raja menjawab, saya ingin ke kota itu, kota di mana terdapat rumah yang di bawahnya tertimbun harta yang melimpah. Yang dimaksud adalah Ka'bah. Kedua pendeta Yahudi itu pun langsung berkata, wahai raja, sesungguhnya suku Huzail hendak menjebakmu dan ingin menghancurkanmu. Kami tidak pernah tahu ada rumah Allah di muka bumi selain tempat tersebut atau Mekah. Dan jika engkau menyerang tempat tersebut, sudah pasti sang pemiliknya akan menghancurkanmu. Sang raja pun gemetar mendengar jawaban tersebut dan bertanya apa yang harus dia lakukan di tempat itu. Kedua pendeta tersebut berkata, tawaflah di rumah itu dan hormatilah. Sang raja berkata, bagaimana dengan kalian? Bukankah kalian seorang pendeta? Pendeta Yahudi itu menjawab, kami adalah pendeta-pendeta yang tidak layak tawaf di situ, sementara banyak berhala-berhala di sekitarnya. Karena seperti yang kita ketahui, pada masa Amru bin Luhai, dia banyak menaruh patung-patung di Ka'bah.
Dan dia jugalah yang merubah ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Singkat cerita, sampailah Taban As'ad di kota Mekah, dan beliau pun melaksanakan anjuran kedua pendeta tersebut, yaitu tawaf. Setelah melaksanakan tawaf, sang Raja Tuba atau Taban As'ad tidur di dekat Ka'bah dan bermimpi. Di dalam mimpinya, ia meletakkan kain di atas Ka'bah yang kita kenal dengan kiswah. Setelah terbangun dari tidurnya, ia pun merealisasikannya. Oleh karena itulah, dalam sejarah dijelaskan, sang Raja Yaman yang bernama Taban As'ad adalah orang pertama yang meletakkan kiswah Ka'bah. Hal ini pun terus berlanjut hingga sekarang, bahkan Nabi SAW tidak memungkirinya. Bahkan para sahabat hingga ulama sampai hari ini pun terus menjalankan apa yang dilakukan Taban As'ad. Inilah sejarah yang dapat kita ambil pelajaran. Bagaimana hidayah mengantarkan pemiliknya hingga berbekas namanya dalam sejarah dunia. Namun, suatu pelajaran juga tentang bagaimana telah disebutkan secara lengkap dalam kitab Taurat dan Injil bahwa akan ada Nabi akhir zaman. Namun, setelah kehadiran Nabi akhir zaman yang mereka tunggu-tunggu tampak di depan mata mereka, mereka pun mengingkarinya sehingga membuat Allah murka kepada mereka. Tidaklah hal tersebut karena kepercayaan, melainkan karena hal dunia. Iri dan dengki menyelimuti hati mereka karena mereka tidak habis pikir akan diturunkannya Nabi akhir zaman bukan dari kalangan mereka. Sehingga mereka selalu menjadi momok dalam meruntuhkan akidah kaum muslimin hingga sekarang dengan tuduhan dan fitnah dunia agar iman kaum muslimin memudar. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat menjadikan kalian kembali kafir setelah kamu beriman, karena dengki yang timbul dari diri mereka sendiri setelah nyata bagi mereka kebenaran." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 109. Semoga Allah senantiasa menjaga iman dan hidayah kita dari virus-virus yang dapat mengantarkan kita kepada kerugian yang tiada tara. Wallahu a'lam.